Udah 14 tahun gue pakai laptop dan tablet yang saling melengkapi buat produktivitas. Tepatnya sejak Google Nexus 7 pertama rilis tahun 2012. Dan sampai sekarang gue masih pakai tablet, salah satunya iPad mini 6 ini. Tapi jujur, selama 1,5 tahun terakhir, gue udah jarang bawa tablet ini keluar rumah, terutama untuk kerjaan. Kenapa? Karena gue udah pakai HP foldable sebagai device utama gue. Halo semuanya, welcome to The Grid bareng gue Panji. Di video kali ini gue bakal bahas dan jawab satu pertanyaan, apakah device foldable bisa menggantikan peran tablet, terutama tablet yang ukurannya kecil di rentang 7-8 inci. Tapi sebelumnya, gue minta tolong untuk subscribe channel ini karena di sini kita bakal bahas hal seputar gadget, desain, dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, gue cerita dulu. Mungkin pertama kali gue pakai foldable itu adalah Samsung Galaxy Z Fold 5. Dan waktu itu gue beli second dan pakainya lumayan lama, sekitar 1 tahun. Dari situ gue pindah ke Oppo Find N3 dengan ya gue puas banget pakai HP yang telefotonya masih salah satu HP foldable yang telefotonya masih terbaik saat ini. Terus gue pindah ke Vivo X Fold 3 Pro yang videonya juga udah sempat dibahas. Dan akhirnya gue cobain penerusnya, Vivo X Fold 5. Jujur selama 1,5 tahun ini gue banyak eksperimen dengan HP foldable ini. Dan itu ngubah workflow gue dalam bekerja dan juga keperluan konten atau produktivitas sehari-hari. Jadi pengalaman yang gue ceritain di video ini itu benar-benar berdasarkan pengalaman gue pakai device foldable dan tablet, terutama tablet mini yang gue pakai selama 14 tahun ke belakang. Dan gue bakal ceritain ke lo semua apa sih yang beda dan berubah dari pengalaman gue semenjak pakai device foldable. Oke, sebelum ngomongin device, kita harus sepakat dulu, produktivitas itu apa? Buat gue nulis kayak script, kemudian hal-hal yang berkaitan sama kerjaan, editing dokumen, baca dokumen-dokumen panjang, jurnal, ataupun materi-materi yang gue dapat untuk bahan kerjaan gue, itu yang jadi bagian dari produktivitas gue sehari-hari. Di sisi lain, gue juga pakai tablet ataupun device foldable ini buat editing foto atau video yang sederhana aja lah, nggak yang sampai harus kualitas produksi video yang masif juga. Oke, kita sepakat di situ dulu ya, karena kalau buat balas chat atau buka Instagram doang, gua rasa semua device bisa ya, jadi nggak perlu pakai tablet mini ataupun foldable. Jadi gua akan batasin definisi produktivitas gua di situ. Dan akan ceritain pengalaman gue terkait dua device ini. Oke, yang pertama mungkin alasan kenapa gue suka tablet mini dari dulu ya. Mungkin karena gue bilang tadi gue pakai tablet mini itu sejak Google Nexus 7 gitu. Ada yang masih inget kayak apa? Jadi dia salah satu tablet Android pertama dan itu menurut gue agak life changing experience karena itu pertama kali gue masuk ke dunia kerja dan gue pakai device itu buat banyak hal, dari meeting, kemudian keperluan gue ngedit berita di lapangan waktu itu ketika gue masih kerja sebagai jurnalis misalnya. Jadi banyak hal-hal yang mempengaruhi workflow gue sebelum gue akhirnya ya mungkin penyempurnaan dari draft-draft kerjaan itu nanti jadinya di laptop juga gitu ketika udah sampai kantor misalnya. Tapi mostly banyak hal yang bisa gue lakukan selain kita nggak ngomong entertainment ya, karena pengalaman entertainment menurut gue masih bisa lo alamin, lo pakai dengan tablet ukuran manapun atau di HP sekalipun. Banyak orang yang punya preferensinya bahkan juga menikmati konten-konten entertainment itu di layar gede gitu. Jadi gue bahas spesifik buat kerja. Jadi banyak hal yang menurut gue itu asik banget buat dilakukan di tablet mini ini. Secara form factor tablet mini ini tuh menurut gue ukurannya sweet spot banget karena dia lebih besar dari smartphone, tapi dia nggak segede laptop yang harus lo bawa dan juga mungkin berat gitu ketika lo masukin. Jadi ada juga yang prefer mungkin tablet ukuran 10-13 inch, tapi kerasa nggak sih kalau tablet-tablet ukuran segitu tuh udah nggak terlalu nyaman untuk dipegang atau dibawa kemana-mana, dan itu makan extra space yang lumayan di tas yang lo pakai sehari-hari gitu. Nah, beda sama tablet mini yang kalau dengan ukuran tangan gua pun masih bisa gua genggam dengan satu tangan ya. Jadi ini benar-benar enak banget, apalagi misalnya ketika gua harus bawain acara sebagai MC ataupun moderator, gue bisa jadiin device ini tuh kayak contekan aja gitu, kayak cue card yang memang
gue pakai ketika gue kerja. Ya, ukuran 7-8 inci menurut gue adalah sweet spot, dan gue sangat menyayangkan kenapa produsen-produsen smartphone itu sekarang ninggalin ukuran ini. Walaupun masih ada ya beberapa tablet-tablet dengan ukuran kayak gini, tapi gue tuh inget banget ketika gue pakai Nexus 7 waktu itu, terus gue pindah ke Xiaomi Mi Pad 4, itu ukurannya masih di rentang 8 inci dan udah nyaman banget gitu ketika lu pakai buat kerja. Tapi memang mungkin seiring kebutuhan produktivitas dan pola kegiatan kita mengkonsumsi konten, itu mungkin produsen-produsen smartphone juga menyesuaikan dengan minat pasar, karena kita bisa lihat sekarang pilihannya tuh udah dikit banget. Karena practically menurut gua iPad mini ini yang 6 ya, yang 7 itu sekarang lawannya cuma dikit. Lu cuma punya di Indonesia yang resmi cuman mungkin Lenovo Legion Tab, dan sisanya di rentang harga segitu di ukuran yang 8 itu ya memang jatuhnya kayak udah entry level. Ada beberapa yang mungkin ketika dipakai juga jadinya nggak flagship experience. Oke, lalu kita masuk ke era foldable ya. Di mana produsen-produsen smartphone itu mulai ngerilis handphone yang bisa dilipat gitu. Jadi segmentasinya udah jelas. Ini tuh masuk kategori ultra premium atau di atasnya high end, di atasnya flagship. Jadi beberapa device dari produsen kayak Oppo, Vivo, Samsung ya pelopornya, dan Xiaomi juga ada tapi masih untuk market China. Mereka udah melirik segmen-segmen yang gue bisa bilang kategorinya premium gitu. Jadi dan itu kerasa banget ketika gue pakai device foldable ini gitu. Karena pernah satu kejadian, gue meeting sama orang yang baru gue kenal, dan kalau lu meeting kan pasti handphonenya lu taruh ya. Jadi lu taruh di meja lu dan baru lu ngobrol sama lawan bicara lu. Nah ketika itu orang yang ketemu sama gue pertama kali, dia langsung lihat handphone gue dan ada impresi yang berbeda aja, dan itu menambah kesan profesionalitas, dan mungkin secara pribadi itu juga nambah pede ya, nambah confident, karena meeting yang gue akan lakukan itu berkaitan dengan dunia teknologi. Jadi ketika lo bawa device dengan teknologi yang paling ya kategorinya mungkin paling mutakhir saat ini yang ada di pasaran, itu nambah confident level lu ke level yang baru lagi gitu. Jadi bukan sekedar lu naruh handphone biasa kan, jadi kayak wah handphone lu lipat ya, itu beda. Nah secara konsep foldable ini juga menurut gue menarik, karena dalam kondisi tertutup dia smartphone biasa, begitu dibuka dia berubah dengan layar yang hampir seukuran tablet mini. Jadi secara teori harusnya ini bisa menggantikan 2 device sekaligus. Jadi satu smartphone lu dan satu tablet mini lu. Itu yang akhirnya gue rasain sendiri dengan beberapa device yang tadi gue udah sempet sebutkan ya. Dalam 1,5 tahun terakhir gue bisa ngerasa perbedaannya dan bagaimana pengalaman pakai foldable ini ngubah workflow gue sehari-hari. Oke, kita balik lagi ke tablet mini. Tablet mini ini menurut gue adalah device yang sangat spesialis. Layarnya fix, kategorinya tadi gue bilang cukup besar untuk ukuran device yang bisa digenggam dengan satu tangan, rasionya ideal, kemudian dia fokus ketika lo mau melakukan task tertentu, baik itu misalnya buka spreadsheet, kemudian edit dokumen, itu enak aja ketika lo pakai dengan device yang seperti ini gitu ukurannya. Nah foldable itu beda, karena menurut gua ini adalah sebuah kompromi yang cerdas, karena lu kayak bawa smartphone, tapi ketika lu buka, lu punya tablet gitu. Jadi sebuah pengalaman yang bikin lu ngerasa kayak bawa 2 device sekaligus. Dan ini benar-benar jadi jalan tengah ketika lu membutuhkan rentang layar yang lebih luas, dan juga kemampuan multitasking yang lebih fleksibel dibandingkan ketika lu misalnya editing dokumen dengan layar yang cuma pakai layar utama handphone lu doang gitu. Ketika lu rentangkan, ini pengalamannya benar-benar baru dan beda ketika lu pakai device foldable. Jadi kalau gue bisa analogikan, tablet mini itu alat kerja yang fokus. Kayak misalnya lu punya toolkit, ini tuh misalnya obeng atau kunci atau apapun yang memang spesifik kegunaannya gitu. Walaupun banyak orang yang menggunakan tablet mini untuk berbagai skenario ya. Tapi menurut gue dia fokus. Dia bisa jadi device yang fokus. Nah kalau foldable diumpamakan bisa jadi dia semacam Swiss Army knife. Jadi device yang mungkin dia bisa buat berbagai hal. Tapi mungkin jadinya
nggak maksimal. Nah disitulah komprominya lu pakai foldable ini. Oke, kita ngomongin multitasking dan kerja sehari-hari ya. Kalau di tablet mini, apalagi di ekosistem yang udah mateng kayak iPad OS, apalagi gue suka banget iPad mini ini semenjak dapat pembaruan iPad OS, dia bisa dipakai kayak rasanya lu pakai MacBook gitu. Walaupun jadinya ukurannya kecil, masih tetap kecil dan masih tetap nyaman aja karena iPad OS atau ekosistemnya Apple itu terkenal dengan multitasking yang udah seamless, kemudian juga konektivitas antar device jangan dilupain juga karena ketika kita ngomongin ekosistem Apple, lu juga nggak hanya beli device-nya, tapi lu beli konektivitas ketika lu punya perangkat-perangkat lain kayak MacBook atau ada Mac desktop. Kayak gue misalnya punya Mac mini, itu tuh seamless banget konektivitasnya. Bahkan buat tablet gue yang Wi-Fi only ini gitu, itu seamless banget, dia langsung connect ke iPhone misalnya ketika gue butuh konektivitas internet ketika gue di luar dan gak terkoneksi sama Wi-Fi. Nah di foldable ini gue bisa bilang kalau multitaskingnya lumayan fleksibel dan gue bisa kasih kredit yang cukup keren lah ya sama Vivo yang dia sebenarnya udah bawa Origin Workbench, sistem multitasking yang memang ini tuh mirip banget sama Stage Manager kalau di Apple. Jadi lu kayak nggak ngerasain pakai device yang sebenarnya HP gitu. Kayak lu pakai beberapa multi window yang memang bisa kebuka bersamaan dan ini ngebantu banget ketika lu misalnya browsing di satu page, kemudian lu mau copy atau paste di dokumen yang lu lagi kerjain gitu. Jadi hal-hal kayak gini tuh seamless dan ini lu bisa lakukan di mana aja. Editing on the go atau juga lu lagi baca sesuatu yang memang butuh lu summary-kan pakai AI, misalnya tools AI, itu gampang banget dan seamless banget. Tapi jujur di beberapa case, karena sejatinya foldable ini adalah smartphone atau HP, beberapa experience kayak terutama di aplikasi-aplikasi yang mungkin jarang dipakai orang atau kayak sesimpel dipakai buat ngedit dokumen deh gitu. Itu akan beda-beda tergantung dari software atau OS yang dibawa. Walaupun gue bisa bilang tadi kayak di Vivo ini di Origin Workbench itu udah enak banget. Tapi di beberapa hal yang lain bisa jadi di beberapa ekosistem OS lain itu bisa jadi nggak optimal karena beberapa aplikasi masih kerasa kayak di scale up aja gitu, bukan memang native buat device yang ukurannya seperti mini tablet ini. Oke, ini bukan deal breaker sih, tapi ketika lo pakai secara intens mungkin jadi mempengaruhi pola kerja lo sehari-hari dan pada akhirnya lo akan merasa kayaknya kurang nyaman dan lo balik lagi ke layar yang lebih luas atau pakai laptop sekalian. Salah satu yang paling kerasa buat gua adalah ketika lo harus nulis atau ngetik panjang gitu. Tablet mini dengan keyboard eksternal itu merupakan sebuah solusi yang ideal ketika lo harus misalnya nongkrong di kafe atau ya mungkin ketika lu sambil makan siang lu harus ngecek kerjaan dan banyak hal yang memang harus dikerjain sambil gitu. Jadi itu merupakan sebuah solusi karena lu bisa fokus, lu nggak terbatas sama limitasi layar yang ada di foldable misalnya. Walaupun foldable balik lagi enak juga dipakai buat ngetik panjang, cuman ketika lu pengalaman ngetiknya dengan layar sebesar ini dan lu ada space yang harus dikorbankan buat keyboard on screen itu menjadi kurang ideal karena jujur ketika lo pakai foldable ini lo harus punya stand terpisah lagi kalau lo mau pakai keyboard eksternal itu agak susah ya walaupun kalau di tablet mini biasanya gue kasih case sih jadi yang udah pasti bisa di posisi kayak kayak laptop gitu. Menangnya foldable ini adalah ketika yang gue bilang tadi editing on the go. Kayak misalnya gue pernah di satu hari gue harus ngecek sebuah dokumen yang dikirimin sama kolega gue dan waktu itu gue cuma bawa foldable ini. Itu kerasa ngebantu banget karena dokumennya adalah lu bayangin itu quotation Excel sheet yang memang butuh layar yang lebih luas ketika lu harus ngecek angka, kesesuaian formula dan segala macem. Itu lu cuman bisa di layar yang bukan cuman bisa sih mungkin akan lebih nyaman ketika lu cek di layar yang lebih besar daripada sekedar layar depan atau HP biasa ya, HP yang candy bar gitu. Jadi itu kerasa banget dan seamlessnya adalah gue nggak perlu connect ke WiFi karena tablet yang gue punya WiFi only karena tablet-tablet dengan konektivitas LTE menurut gue harganya nggak masuk akal ya. Jadi ketika lu punya
mini tablet yang bisa dilipat jadi foldable ini itu merupakan sebuah solusi yang terbaik ketika lu editing on the go, misalnya lagi di taksi, lagi di MRT atau bahkan KRL sekalipun, misalnya masih sempit-sempitan, itu masih bisa orang kayak gue masih bisa kerja dengan kondisi yang seperti itu. Nah, balik lagi ke soal mobilitas. Jadi yang mana sih yang lebih ideal? Apakah pakai tablet mini kayak iPad mini 6 ini atau foldable? Karena jelas ketika lu punya device yang kayak gini, lu bisa secara nggak langsung dia bisa gantiin peran dua device seperti yang gue bilang tadi. Dan kalau lu pakai iPad ini, lu pasti harus punya handphone kan gitu. Either lu pakai iPhone atau pakai device lain yang jadi HP utama lu. Jadi itu akan nambah extra space di tas lu. Dan ya balik lagi ke preferensi orangnya. Ada yang suka mungkin dia fokus, plus minusnya adalah lu punya dua device, artinya lu punya dua device yang punya power terpisah dari segi baterai, misalnya ketahanan foldable dengan kapasitas baterai yang mungkin 5.000, 6.000 mAh, dia nggak akan setahan ketika lo pakai dua device yang fungsinya beda gitu. Jadi itu sebagai salah satu trade off yang harus lo terima ketika lo pilih pakai foldable kayak X Fold 5 ini misalnya. Tapi menurut gue foldable ini sebuah proses penyederhanaan teknologi yang menurut gue salah satu terobosan terbaik lah dalam 5 tahun terakhir di industri smartphone. Karena buat orang yang kayak gue yang tadinya terbiasa pakai dua device, handphone dan juga tablet mini, itu gue bisa bilang workflow gue tergantikan dengan satu foldable ini. Gue cukup bawa satu device ini yang memang balik lagi, tapi gue masih pakai laptop ya gitu. Jadi itu bisa menggantikan dia bisa menggantikan tablet mini gue. Walaupun trade off-nya ya gue harus bawa power bank misalnya untuk di charging dia ketika misalnya tengah hari udah baterainya udah lumayan di bawah 40%, 30%-an gitulah. Jadi itu sebuah trade off yang menurut gue masih masuk akal sih untuk pilihan foldable ini. Satu hal yang juga perlu jadi perhatian, beberapa orang yang mungkin pakai foldable pertama kali itu akan ngerasa nggak nyaman dengan adanya crease atau dia lipatan di layar dalam gitu. Ini akan jadi trade off. Makanya mungkin itu alasannya kenapa foldable kayak Samsung Z Fold 7 sekarang udah nggak support stylus, karena percuma juga nulis dengan layar dalam yang ada crease-nya gitu. Walaupun baru-baru ini Oppo Find N6 dia keluar seperti hampir tanpa lipatan ya. Jadi itu sebuah terobosan yang menarik juga untuk dicoba tentunya. Tapi crease ini pertama kali lu pakai, lu akan sangat ngerasa, apalagi lu pertama kali pakai handphone yang dilipat ya gitu, itu akan ngerasa sebuah trade off yang lama-kelamaan akhirnya lu bisa terima juga sih gitu. Jadi itu sebagai catatan tambahan aja ketika lu pakai device foldable kayak gini. Oke, hal lain terakhir yang perlu diperhatikan tentunya adalah soal garansi ya. Karena seperti yang kita ketahui banyak device-device foldable yang bermasalah dari sisi layar dalam biasanya mati atau green screen, ada green line gitu. Kemudian itu jadi sayang banget ketika lo beli HP yang harganya sebenarnya tidak murah ini gitu. Itu jadi satu pertimbangan. Gue seneng banget ketika pakai Oppo, Vivo, bahkan juga Samsung ketika gue pakai Z Fold 5, gue tidak mengalami itu semua. Semoga teman-teman yang juga pakai device foldable nggak pernah mengalami itu. Tapi ketika lo ngalamin itu jadi sebuah hal yang jadi deal breaker banget. Karena menurut gue sangat disayangkan. Gue pernah ketemu temen yang memang dia pakai foldable dari merek Samsung dan layar dalamnya mati. Padahal nggak dipakai yang gimana-gimana, mati, tiba-tiba dia mau buka layar terus layar dalamnya mati aja. Walaupun layar luarnya tetap hidup gitu, tapi ketika dibawa ke service center harus diganti dan lumayan harganya gitu. Jadi lu harus memperhatikan itu juga karena menurut gue sekarang ya teknologinya udah jauh lebih berkembang dan kita udah jarang banget ngelihat mungkin itu di fase-fase awal pengembangan foldable ini ya. Jadi itu sebagai salah satu hal yang ekstra harus diperhatikan gitu. Oke, sekarang gimana menurut gue sendiri setelah 14 tahun gue pakai tablet dan laptop berdampingan, kemudian datang sebuah device foldable dalam 1,5 tahun terakhir. Jujur, apakah gue masih suka tablet mini? Jawabannya iya, karena gue ngerasa gue tetap perlu device ini. Walaupun sekarang fungsinya agak bergeser, gue masih pakai ini di rumah, banyakan di rumah, dan gue bahkan consider untuk ngasih ini ke anak gue misalnya untuk dia belajar, karena
size-nya ideal juga buat dibawa gitu. Kayak dia punya screen time yang memang untuk aplikasi-aplikasi edukasi ataupun juga hiburan. Dan tablet mini satunya lagi, gue punya tablet mini Lenovo Legion gitu. Itu gue pakai buat ngegame karena pengalaman ngegame di layar tablet 7 inci itu lumayan beda lah, ngasih pengalaman yang beda karena dia nggak segede tablet 10 inci dan dia nggak sekecil HP. Jadi lu puas aja gitu. Nanti mungkin kita bahas next time ya untuk penggunaan tablet 7 inci untuk ngegame gitu. Oke, jadi sekarang balik ke pertanyaan awal. Apakah foldable ini bisa menggantikan tablet mini? Terutama buat lu yang lagi consider apakah gua ngambil device foldable. Walaupun mungkin nggak yang baru ya, karena menurut gua beli foldable itu enaknya cari yang second karena harganya udah lebih murah daripada ketika di launching. Bahkan bisa kalau lu lihat merek-merek kayak Samsung itu bisa sampai hampir mendekati setengahnya. Jadi gue saranin lu cari device yang satu generasi lebih tua untuk dapetin harga yang masih masuk akal. Karena kalau lu beli yang baru rilis, mungkin lu dapat benefit PO dan segala macem. Tapi menurut gue kurang worth it. Karena harganya ya mendingan beli 2 HP sih kalau gue pribadi gitu. Tapi 1 HP dan 1 tablet. Tapi balik lagi ke kebutuhan sehari-hari. Tapi gue udah kasih penjelasan tadi gimana pengalaman gue pakai tablet mini ini dan juga foldable selama 1,5 tahun terakhir. Foldable ini akan sangat masuk akal buat orang yang memang mobilitasnya tinggi dan dia nggak diem lama di satu tempat karena dia harus mobile dan segala macem. Trade off yang kayak tadi gue bilang mungkin baterai lo akan lebih boros karena lo pakai buat berbagai hal, itu bisa lo akalin dengan power bank atau ya sekarang handphone Android kan juga fast chargingnya juga udah cepet banget ya. Jadi 15 menit lo udah bisa ngisi ketika lo nemuin colokan, itu udah balikin daya yang memang lo hilang selama lo pakai buat produktivitas tadi. Itu menurut gua masih worth it buat orang yang mau ngambil foldable. Tapi ketika lo memang orangnya mungkin agak edgy dan suka hal yang beda dan memang ngerasa, apalagi dari segi budget itu nggak semua orang bisa afford satu device ini gitu. Bahkan ketika lo masih beli iPad mini dan juga iPhone misalnya, iPhone keluaran yang 2-3 tahun lalu, itu harganya masih lebih murah daripada ini gitu. Jadi ya itu balik lagi ke kantong masing-masing dan preferensi kebutuhan dari produktivitas kalian masing-masing. Kalau menurut gue sih iPad mini ini, apalagi yang 6 ya, sekarang udah murah banget, di 4 jutaan gua rasa secondnya. Kalau lu mau kalau supaya lu nggak tanggung-tanggung ambil iPad mini 7 juga masih sangat worth it banget dan bisa dipakai buat AI-nya Apple ya, Apple Intelligence gitu. Jadi itu masih menjadi pilihan yang solid buat di tahun 2026 ini. Oke, kesimpulannya menurut gua tablet mini ini adalah pilihan rasional, sementara foldable ini adalah pilihan fleksibel. Jadi balik lagi ke kebutuhan lo masing-masing. Lu suka yang mana? Bisa tulis di kolom komen atau mungkin kalian juga mau cerita kalau bagaimana pengalaman kalian antara pakai tablet mini atau foldable. Oke, mungkin kedepannya 2 device ini udah sangat deket banget ya, hampir nggak ada perbedaannya karena kita lihat bagaimana brand-brand HP juga udah mulai menjauh dari arah pengembangan produk tablet mini dan mereka milih untuk ngembangin ini terutama yang foldable. Dan gue nggak tahu sampai kapan Apple mau ngerilis iPad ukuran segini lagi gitu ya. Jadi itu juga masih tanda tanya dan kita akan ikutin sama-sama ke depannya. Oke, itu tadi pembahasan gue tentang tablet mini versus foldable. Dan semoga pembahasan ini bermanfaat dan buat kalian yang masih galau bisa memberikan insight tambahan lah buat kalian yang lagi bingung antara foldable atau tablet mini. Sekian video gue kali ini. Jangan lupa follow Instagram kita di thegridco.id dan juga ada TikToknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Makasih.